kalau bukan ranahnya pegang-pegang kayak tulang belulang manusia ini teman-teman. Dan ini bajunya teman-teman masih memakai apa ya? Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini tuh gue sedang berada di salah satu pemakaman yang terkenal di kota Bandung. Dan pada bulan 10 tahun lalu gue pernah mengunjungi makam ini. Dan di dalam vlog gue itu terdapat satu keluarga yang tinggal di atas makam yang terdapat di pemakaman ini. Dan di video kali ini gue mendengar desas-desus nih. Di antara puluhan makam ataupun ratusan ribuan makam yang ada di sini, katanya makam yang di dinding atau biasa orang menyebutnya di tempat itu makam laci ya. Dan di makam laci tersebut terdapat sebuah tulang belulang manusia, teman-teman. Dan tulang belulang manusia itu adalah tulang belulangnya dari orang zaman Belanda yang dikubur pada tahun 1940, teman-teman. Dan gue penasaran banget untuk datang ke lokasi ini untuk mempertunjukkan kepada kalian bahwasannya apa yang dibicarakan desas-desus di kalangan masyarakat tentang keberadaan tulang belulang yang terdapat di pemakaman ini, teman-teman. Jadi teman-teman, tepat gua berdiri ini adalah dimana gua berdiri di antara puluhan hingga ratusan pemakaman beragama Kristiani, teman-teman. Atau bisa orang menyebutnya adalah pemakaman Cina, teman-teman ya. Dan sebelum gua menunjukkan kepada kalian tentang letak di mana tulang belulang tersebut ditemukan oleh warga yang menjadi desas-desus di kalangan masyarakat sekitar sini, gua akan menceritakan tentang beberapa mitos ataupun beberapa cerita horor di kalangan masyarakat ketika orang-orang baik itu sedang mengunjungi di siang hari hingga malam hari, teman-teman. Ya. Dan di dalam pemakaman ini itu banyak sekali pemakaman ataupun makam-makam yang dikubur era tahun Belanda, teman-teman. Salah satunya di depan gue ini nih. Dan di kalangan masyarakat bahwasannya makam yang terdapat di depan gue ini adalah makam asli orang Belanda, teman-teman. Dan di dalam bangunan ini itu terdapat beberapa jasad ataupun mayat yang dikubur di antara beberapa mayat yang dikubur di antara bangunan ini, teman-teman. Dan di bangunan ini pula warga sering menemui salah satu pastur hingga sosok seperti Dracula tanpa kepala di area bangunan ini, teman-teman. Karena bangunan ini tuh terkenal cukup angker di antara pemakaman seluruh yang ada di ujung sana hingga ke ujung sana, teman-teman. Jadi makam ini tuh sangat-sangat langka. Banyak sekali cerita-cerita horor hingga penampakan, teman-teman. Tak sedikitnya beberapa orang enggan melintasi area jalanan ini, baik itu di siang hari ataupun malam hari. Dan waktu itu gua menelusuri ke makam yang ini tidak sedetail ataupun tidak untuk dipertontonkan kepada kalian. Dan kali ini gua akan secara mendetail untuk mereview, untuk ditunjukkan kepada kalian juga nih. Dan di depan makam ini terdapat dua patung seperti patung Bunda Maria ya, tapi gue nggak tahu juga nih. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian bisa lihat patungnya ini tuh seperti melihat, teman-teman. Itu agak hidup ya patungnya ya. Coba kalian lihat dengan jelas, dengan seksama, teman-teman. Dan di antara patung ini, dan di sini juga ada salah satu patung juga. Namun patung ini bersih, namun tidak terlalu ini, teman-teman. Namun patung yang sebelah sana agak mulai horor ataupun vibesnya mengandung horor banget, teman-teman. Dan jujur, gue agak merinding banget ketika mendekati kamera gue ke dalam patung, ke depan patung ini, teman-teman. Ngeri ya. Wow, oh my god. Dan di dalam ini terdapat beberapa jasad ataupun mayat yang ditumpuk, yang dikuburkan di dalam kuburan ini, teman-teman. Dan jujur aja, gua mulai eksplorasi ataupun mereview di antara pemakaman ini pada mulai sadekala, teman-teman. Oh my god. Kita akan jalan-jalan lagi untuk mencari tahu desas-desus tentang keberadaan beberapa tulang belulang yang masih lengkap hingga bersama bajunya, teman-teman.
sedikit ngeri dan sedikit konyol dan gokil juga bagi gue pribadi. Karena biasanya kalau misalkan di pemakaman kayak Cina kayak gini, ada yang dibakar dibakar apa ya namanya tuh, dikremasi teman-teman. Ada juga yang pakai peti mati. Namun di pemakaman ini adalah salah satu pemakaman legend yang terdapat di kota Bandung juga teman-teman. Sebelum gua melanjutkan penelusuran gua untuk mempertunjukkan kepada kalian tulang belulang yang terdapat di antara puing-puing makam ini, kalian punya cerita nggak tentang istilahnya ketika melintasi beberapa kuburan, apakah itu kuburan Cina, kuburan agama Kristiani, ataupun kuburan Islam? Pernah nggak mempunyai cerita ketika melintasi diganggu oleh para makhluk halus yang sekitar situ teman-teman? Kalau ada bisa tulis di kolom komentar ya, biar berbagi cerita dengan gue pribadi teman-teman. Dan tak hanya itu saja teman-teman. Jadi waktu itu pada bulan 10 gua ngonten di tempat ini, itu ada salah satu keluarga bernama Pak Jimbo dengan bersama keluarganya yang tidur di atas makam. Itu menceritakan juga beberapa kisah menarik, kisah mistisnya ketika dia tidur di atas makam teman-teman. Salah satunya banyak sekali anak-anak kecil yang bermain ketika malam hari. Padahal di pemakaman ini tidak ada satu orang pun, melainkan satu keluarga beliau. Teman-teman, gue lanjut kembali untuk melakukan penelusuran. Dan di antara makam-makam ini, seperti yang gue bilang, salah satu makam ataupun beberapa makam yang terdapat di pemakaman legend di kota Bandung ini, itu ada yang dimakamkan tahun 1993. Dan ini asli orang Belanda, Ferry Tudibogia. Dan ada juga Ender Gerhard, dan beliau wafat pada tahun 1939. Dan di sini tertulis jelas November 1939 T Bandung. Dan jujur tulisan ini asli tulisan Belanda teman-teman. Ngeri juga ya. Dan di antara pemakaman di dalam batu nisan ini terdapat salah satu jasad yang masih utuh katanya menurut warga sekitar. Dan banyak sekali, tak hanya orang-orang terdahulu yang pernah dimakamkan di tempat ini. Banyak sekali makam-makam yang agak begitu unik dan agak begitu membingungkan gue juga. Karena di agama Islam setiap di pemakaman tuh dimakamkan itu menghadap ke arah selatan kalau nggak salah. Sorry kalau gue salah, koreksi teman-teman ya. Namun di antara pemakaman ini bisa dibilang tak beraturan. Mungkin gue kurang paham juga nih tentang area konsep pemakaman di pemakaman Cina seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau yang tahu juga koreksi juga nih buat teman-teman yang lain biar lebih paham juga. Dan by the way, di antara makam-makam laci ini katanya menurut warga, informasi yang gue dapat, terdapat tulang belulang manusia yang masih utuh bersama bajunya teman-teman. Dan gue penasaran banget untuk melakukan penelusuran kembali ke tempat ini tuh hanya untuk memperlihatkan dan penasaran gue akan tulang belulang yang terdapat di pemakaman ini. Dan tak hanya itu saja sih sebenarnya, banyak sekali cerita-cerita di antara blok ini ataupun area ini yang seperti gue bilang tadi, sering terdapat beberapa penampakan seperti pastur, Dracula, atau orang yang memakai jas tanpa kepala. Mengingatkan gue seperti hantu tanpa kepala yang menjadi legenda di kota Bandung di Jalan Cipaganti teman-teman. Apa mungkin identik ya dengan salah satu pemakaman Cina, mungkin apa pemakaman terdahulu beragama Kristiani memakai jas. Jadi memakai setelan kayak pastur atau apa ya. Gue juga kurang paham sih. Namun kebanyakan orang ataupun warga di sini sering melihat penampakan seperti apa yang gue bilang teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak kuntilanak, genderuwo dan sebagainya itu jarang saya terlihat. Justru warga sering melihat penampakan seperti itu kayak pastur, Dracula, dan salah satu penampakan memakai jas tanpa kepala teman-teman. Ngeri juga ya. Dan kalau misalkan gue ketemu, karena menurut warga sekitar banyak sekali cerita tentang jangankan malam hari, siang hari pun sering melihat penampakan teman-teman.
Ngeri juga kalau gue ketemu ya. Di sini gue mendapatkan juga salah satu makam asli orang Belanda juga nih teman-teman, bernama Heer Rus. Gue juga nggak ngerti sih bacanya gimana, artinya apa, karena ini jelas-jelas bahasa Belanda teman-teman. Dan dimakamkan pada tahun 1941. Wow, ngeri juga ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, oh my god. Apa mungkin ini teman-teman? Tulang belulang yang dibicarakan oleh warga, desas-desusnya tentang keberadaan tulang belulang. Gue bener gemetar banget teman-teman, sumpah, ketika melihat salah satu tengkorak manusia ataupun ini tulang belulang dan tulang tangan hingga bajunya teman-teman, yang masih belum hancur loh bajunya ini, dan udah tulang belulang kayak gini. Gue rasa asumsi gue ini udah puluhan tahun atau ratusan tahun, tapi bajunya masih lengkap teman-teman. Tapi mohon maaf banget ya buat teman-teman di luar sana kalau misalkan jijik atau jorok, karena sayang banget kalau gua dokumentasikan. Ini salah satu momen epic yang langka bagi gue pribadi, ketika gue ngonten ataupun membuat video menemukan salah satu tulang belulang yang mungkin bisa dibilang cukup lengkap ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ahli kubur. Nah, ini tulang belulangnya teman-teman. Dan di bagian atas ini itu tulang kepala, dan ini tulang kaki, kalau tulang tangan teman-teman. Namun gue nggak berani pegang karena salah satu dan yang lainnya di lain sisi banyak kuman. Menurut gue bukan hal etis juga kalau bukan ranahnya pegang-pegang kayak tulang belulang manusia ini teman-teman. Dan ini bajunya teman-teman masih memakai apa ya? Astagfirullahaladzim. Gue barusan mendengar seperti suara shh, shh. Padahal yang ada aktivitas manusia itu di ujung sebelah sana teman-teman tuh, bukan dari arah sana. Dan jelas tepat di antara makam ini yang ditanda tanya itu terdapat tulang belulang ya teman-teman. Merinding banget teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terdapat sarung tangannya, nah, celananya teman-teman, dan bubuk tulangnya. Kayaknya seperti dibongkar deh, tapi nggak tahu nih bongkar apa gimana. Gue kurang paham sih ke arah situ ya. Yang jelas, oh my god, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di dalam terdapat sebuah salib. Namun di situ tertulis, kalau gue rasa itu 2104/2004. Bukan yang ini teman-teman kayaknya, atau wah, gue kurang paham sih intinya. Tapi jujur gue jiper ketika melihat tulang belulang seperti ini teman-teman. Agak was-was, apalagi ketika menjelaskan di ujung sana terdapat suara seperti shh, shh. Kayak gak boleh bersuara gitu. Intinya untuk menjelaskan untuk ditemukannya tulang belulang ini teman-teman. Oh my god, gue deketin ya. Oh my god, ngeri juga ya. Ih, serem teman-teman. Ini jelas loh bajunya, sarung tangannya, tulang kepala, tulang tangan, celananya, dan apa ya? Aduh, wah nggak bisa ini nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada salah satu kos kaki teman-teman di balik ini. Dan di balik kos kaki itu masih terdapat tulang kaki teman-teman. Karena masih berbentuk banget tuh ujung sana. Ya, gua nggak bisa liatin lagi teman-teman tadi sini. Nah, di sini teman-teman tah. Oh my god, serem banget ya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba angin berhembus kencang teman-teman. Oh my god. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding banget. Ngeri loh ini
Gua rasa gua nggak bisa lama-lama di tempat ini teman-teman. Jujur, gua ngeri. Ngeri bukan akan hantunya, melainkan melihat tulang belulangnya ini teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman. Masih dikerumuti oleh semut-semutnya teman-teman. Namun tulang kepala sama tulang tangannya beda banget nih. Beda teman-teman. Oh my god, ngeri cuy. Ya teman-teman, gua nggak sanggup karena dalam tadi gua menjelaskan itu, jujur gua menahan bau sesek kayak bau bangke teman-teman. Namun gua tadi nggak menjelaskan juga bau bangke tersebut karena gua lebih fokus ke mempertunjukkan kepada kalian tentang desas-desus di kalangan masyarakat tentang keberadaan tulang belulang yang terdapat di pemakaman ini. Jujur ngeri loh, ngerinya itu jelas loh tulang belulangnya. Emang sih sekilas kayak apaan sih gitu ya, baru baru lihat aja tulang belulang kayak gitu. Cuman ini secara nyata loh, secara langsung melihat langsung tulang belulang, tengkorak, kepala hingga tangan. Dan di dalam, tadi gua lihat di dalam kos kaki itu masih terumpit, masih berbentuk tulang kaki teman-teman. Dan wah ngeri banget sumpah. Gua sampai jiper, sampai gemeteran begitu melihatnya. Mungkin gua bisa mengasumsikannya ataupun meyakini bahwa desas-desus di kalangan masyarakat tentang keberadaan tulang belulang yang terdapat di pemakaman legend Kota Bandung ini beneran ada buktinya teman-teman, dan fakta banget, valid. Gua membuktikan sendiri. Ngeri teman-teman pokoknya. Dan gua nggak bisa lama-lama di sini karena jujur, astagfirullahaladzim, kayak ada ngikutin teman-teman dari tadi. Gua rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri loh. Ya, gua intinya nggak bisa lama-lama teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton vlog gue dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan channel gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Gue Dian Heramawan izin pamit teman-teman. Salam dari Kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.